Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Fitra Alamsyah, NIM 2022121059. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS dari Pak Poni, yaitu Academic Fishing. Sebelumnya Pak, saya di sini sendiri. Apakah diperbolehkan atau tidaknya, saya sudah mengusahakan Pak. Memang nggak ada kandingannya, saya nggak dapat, nggak uman lah intinya. Academic Fishing adalah presentasi singkat dan terstruktur untuk menjelaskan bagaimana seorang menganalisis suatu masalah hingga menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini penjelasan setiap baginya. Yang pertama, masalah yang dihadapi atau problem, yang isinya latar belakang masalah, penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan, yang artinya menjelaskan permasalahan utama yang untuk menjadi fokus pembahasan Pak. Contohnya yaitu penjualan sebuah UMKM menurun sebesar 20% dalam 6 bulan terakhir karena promosi digital yang kurang efektif. Dan yang kedua adalah alternatif keputusan atau alternative solutions, yang isinya yang pertama pilihan solusi 1, pilihan solusi 2, pilihan solusi 3 jika ada, dan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. Yang contohnya meningkatkan promosi melalui media sosial, memberikan diskon berskala. Yang ketiga menjual produk melalui marketplace, yang artinya menjelaskan beberapa pilihan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga C, proses analisis proses, artinya menjelaskan bagaimana proses berpikir dan analisis yang dilakukan sebelum mengambil keputusan. Isi disampaikan yang meliputi data yang digunakan, cara mengumpulkan data, metode analisis, dan alasan mengapa suatu alternatif lebih baik dibandingkan yang lain. Contoh, dilakukan analisis SWOT atau SWOT dan perbandingan biaya manfaat untuk mengetahui solusi yang paling efektif. Yang keempat, tools yang digunakan atau analytical tools, yang isinya yang pertama nama tools, yang kedua fungsi tools, yang ketiga hasil yang diperoleh dari tools tersebut. Contoh toolsnya yaitu SWOT analysis, wishbone diagram, decision matrix, cost benefit analysis, Microsoft Excel, SPSS, Google Forms, dan Power BI. Yang artinya menjelaskan alat atau metode yang digunakan dalam proses analisis. Dan yang kelima, keputusan akhir yang dipilih atau final decision. Ini isinya meliputi keputusan yang diambil, alasan memilih keputusan tersebut, ketika bukti bahwa keputusan tersebut paling sesuai. Yaitu contohnya Pak ya, dipilih strategi pemasaran melalui media sosial karena membutuhkan biaya rendah namun memiliki jangkauan pelanggan yang luas. Yang artinya menjelaskan solusi yang akhirnya dipilih berdasarkan hasil analisis. Dan yang keenam, action plan atau rencana tindakan, yang isinya meliputi apa yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, dan target yang ingin dicapai. Contohnya yang pertama langkah. Contohnya ini meliputi ada 3 langkah, waktu dan penanggung jawab. Untuk langkah membuat akun media sosial, yang pertama waktu minggu pertama, penanggung jawabnya tim marketing. Yang kedua membuat konten promosi, waktunya minggu kedua, penanggung jawabnya tim desain. Yang langkah ketiga menjalankan iklan digital, waktunya minggu ketiga, penanggung jawab admin marketing. Langkah yang keempat evaluasi hasil, waktunya bulan berikutnya, penanggung jawab manajer. Dan artinya menjelaskan langkah-langkah nyata untuk melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Dan yang ketujuh, refleks pribadi atau personal reflection, artinya menjelaskan pengalaman, pelajaran, dan mengembangkan diri setelah menyelesaikan proses analisis.
Isinya meliputi yang pertama apa yang dipelajari, yang kedua kesulitan yang dialami, cara mengatasi kesulitan, keterampilan yang berkembang, dan hal yang akan diperbaiki di masa depan. Tentunya saya belajar bahwa mengambil keputusan harus didasarkan pada data, bukan hanya pendapat. Saya juga meningkatkan kemampuan analisis, presentasi, dan kerjasama tim selama proses penyusunan solusi. Ringkasannya ini ada dua bagian, Mbak, yaitu yang pertama bagian dan tujuan. Bagian yang pertama adalah masalah yang dihadapi. Tujuannya menjelaskan masalah yang akan diselesaikan. Dan yang kedua alternatif keputusan yang mempunyai ketujuan menunjukkan beberapa pilihan solusi. Yang ketiga proses analisis. Tujuannya menjelaskan bagaimana solusi dianalisis. Dan yang keempat tools yang digunakan. Tujuannya menyebutkan metode atau alat analisis yang dipakai. Yang kelima keputusan akhir. Tujuannya menjelaskan solusi terbaik yang dipilih serta alasannya. Dan yang keenam action plan, menjabarkan langkah-langkah implementasi keputusan. Dan yang terakhir refleks pribadi, mempunyai tujuan menjelaskan pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh selama proses tersebut. Secara sederhana, alur academic pitching adalah menjelaskan masalah, terus menawarkan beberapa solusi, menganalisis solusi, menggunakan alat analisis, memilih solusi yang terbaik, menyusun pelaksanaan, dan menyampaikan pembelajaran yang diperoleh dari proses tersebut. Dan yang kedua sesi decision defense, Pak. Sesi decision defense ini meliputi yang pertama pertanyaan kritis, yang kedua challenge terhadap asumsi, yang ketiga pengujian logika keputusan, dan yang keempat pemberian alternatif pandangan, dan yang kelima kritik terhadap kelemahan keputusan. Decision defense ini adalah sesi setelah academic pitching, di mana mahasiswa mempertahankan keputusan yang telah dipresentasikan. Pada tahap ini, peserta lain atau dosen bertindak sebagai mitra diskusi untuk menguji kualitas analisis dan keputusan yang telah dibuat. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan presenter. Decision defense ini adalah sesi setelah academic pitching, di mana mahasiswa mempertahankan keputusan yang telah dipresentasikan. Pada tahap ini, peserta lain atau dosen bertindak sebagai mitra diskusi untuk menguji kualitas analisis dan keputusan terbuat. Nah, di sini saya sendiri, Pak, ingin menjawab dengan sendirinya. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan presenter, melainkan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar berdasarkan pada analisis yang logis dan dapat dipercayai. Yang pertama, pertanyaan kritis atau critical question. Artinya mengajukan pertanyaan yang mendalam untuk menggali alasan dibalik keputusan yang diambil. Isi yang disampaikan, yang pertama mengapa memilih solusi tersebut, yang kedua apa dasar data yang digunakan, yang ketiga apakah data yang digunakan sudah cukup, dan yang keempat mengapa alternatif lain tidak dipilih. Contoh pertanyaannya, mengapa Anda memilih strategi A dibandingkan strategi B? Yang kedua, apa bukti bahwa solusi tersebut akan efektif? Yang ketiga, apakah data yang digunakan sudah mewakili kondisi sebenarnya? Tujuannya menguji seberapa kuat pemahaman presenter terhadap masalah dan solusi yang dipilih. Dua, challenge terhadap asumsi atau challenge assumption. Artinya menguji apakah asumsi yang digunakan dalam analisis benar dan realistis. Isi yang disampaikan, yang pertama menanyakan apakah asumsi yang dibuat memiliki dasar yang kuat. Yang kedua memberikan kemungkinan jika asumsi tersebut tidak sesuai kenyataan. Contoh, presenter berasumsi bahwa semua pelanggan aktif menggunakan media sosial. Challenge-nya, bagaimana jika sebagian besar pelanggan ternyata lebih sering berbelanja secara langsung daripada melalui media sosial. Tujuannya memastikan keputusan tidak hanya bergantung pada asumsi yang belum terbukti. Ketiga, C, pengujian logika keputusan atau testing the decision logic. Artinya memeriksa apakah proses berpikir dari masalah yang keputusan sudah logis dan konsisten. Isi disampaikan, apakah kesimpulan sesuai dengan data. Yang kedua, apakah ada langkah analisis yang terlewat. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara masalah dan solusi masuk akal. Contoh pertanyaan, bagaimana data tersebut mendukung keputusan yang Anda pilih. Yang kedua, mengapa hasil analisis yang sudah langsung mengarah pada strategi ini. Tujuannya memastikan keputusan diambil melalui proses analisis yang runtut, bukan berdasarkan dugaan atau opini semata. Yang keempat, pemberian alternatif pandangan atau alternatif perspektif. Artinya memberikan sudut pandang lain yang mungkin belum dipertimbangkan oleh presenter. Isi yang disampaikan,
Yang pertama, menawarkan solusi lain. Yang kedua, memberikan perspektif dari pihak yang berbeda, misalnya pelanggan, perusahaan, atau masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan dengan pendekatan yang lain. Contohnya, selain meningkatkan promosi digital, bagaimana jika perusahaan juga memperbaiki kualitas layanan pelanggan agar pelanggan lama tetap loyal. Tujuannya memperluas cara berpikir sehingga keputusan menjadi lebih komprehensif. Dan yang kelima, kritik terhadap kelemahan keputusan atau critique of decision weakness. Artinya, menunjukkan kekurangan atau risiko dari keputusan yang telah dipilih. Isi yang disampaikan ini meliputi risiko keputusan, dampak negatif yang mungkin muncul, dan hal-hal yang belum dipertimbangkan. Contohnya, strategi promosi digital memang murah, tetapi bagaimana jika target pasar utama perusahaan adalah pelanggan lansia yang jarang menggunakan media sosial? Tujuannya membantu presenter menyadari keterbatasan keputusannya dan memperbaiki atau mengantisipasi kelemahannya. Ini meliputi ringkasannya, yaitu yang pertama ada 3 bagian: arti dan tujuan. Bagian pertama, pertanyaan kritis, artinya mengajukan pertanyaan mendalam tentang keputusan. Tujuannya menguji pemahaman dan dasar keputusan. Yang kedua, challenge terhadap asumsi, yang mempunyai arti menguji apakah asumsi yang digunakan realistis dan didukung fakta, dan mempunyai tujuan memastikan keputusan tidak bergantung pada asumsi yang lemah. Yang ketiga, pengujian logika keputusan, mempunyai arti memeriksa apakah proses analisis dan kesimpulan sudah logis. Tujuannya memastikan keputusan konsisten dengan data dan analisis. Yang kelima, pemberian alternatif, mempunyai arti menawarkan sudut pandang atau solusi lain yang mempunyai tujuan memperkaya analisis dan membuka kemungkinan yang belum dipertimbangkan. Yang keenam, kritik terhadap kelemahan keputusan, mempunyai arti menunjukkan kekurangan atau resiko dari keputusan, mempunyai tujuan membantu memperbaiki dan memperkuat kualitas keputusan. Intinya, academic wishing berfokus pada menjelaskan dan meyakinkan audiens mengenai keputusan yang diambil. Maka decision defense berfokus pada menguji, mengevaluasi, dan mempertahankan keputusan melalui diskusi kritis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.